Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa 26 Agustus 2025, seperti biasa di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, ba'dal maghrib kita melaksanakan kajian-kajian dari ilmi syar'i. Maka ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena setelah melaksanakan salat wajib, maka kita duduk bermajlis ilmu, yang mana majelis ilmu ini penyebab dimudahkan masuk kepada surga. Seperti di dalam hadis Muslim yang diriwayatkan Abi Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang maknanya, barang siapa seseorang yang menuntut ilmu dan banyak duduk di majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk kepada surga. Adapun pembahasan dari kajian pada kesempatan malam ini adalah khusus bagi para santri penuntut ilmu yang akan berangkat ke Yaman. Maka dari permintaan beliau, kita memberikan ceramah yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Dan perlu diketahui barakallahu fikum bahwa Ma'had Muqbil Al-Wadi'i insyaallah kita berazam setiap tahun akan mengirim ke Yaman beasiswa untuk belajar di sana. Meskipun ma'had kita free of charge, tidak ada pembayaran uang bangunan dan yang lainnya, namun permasalahan menuntut ilmu adalah perkara ibadah yang agung. Maka kita mengupayakan para penuntut ilmu yang mumpuni agar diberikan beasiswa bisa belajar ke Yaman, dan agar kalian menuntut ilmu di sini tidak terstagnasi seperti di pondok-pondok yang lain yang mungkin setiap bulan, setiap tahun membayar uang yang besar dan uang masuk 25 juta. Namun setelah lulus 3 tahun, maka selesai dari belajar dan selesai dari ikatan hubungan dengan pondok tersebut. Adapun kita di sini tidak. Menuntut ilmu adalah ibadah. Dan kita dengan bangga dan senang mengajari tanpa pamrih, tanpa biaya kepada kalian. Dan di sini kita sangat bangga dan senang dan perkara ibadah kemudian menjadikan kalian dewasa dan mengirim kalian ke Yaman untuk menuntut ilmu. Maka di sini ada hubungan di antara Ma'had Muqbil Al-Wadi'i dengan kalian. Sehingga setelah kalian lulus dari sini atau kita berikan beasiswa setelah 3 tahun, 2 tahun dan seterusnya di sini, maka setelah dikirim kalian akan pulang dan kami tampung. Maka di sini kalian bisa belajar. Jika di sini memang sudah penuh, nanti banyak orang-orang yang meminta kepada kita. Kita bisa mengirimkan kemana saja.
maka kalian tidak terstagnasi dengan menuntut ilmu. Maka di sini akan terus berkembang dari mulai menjadi santri, menjadi penuntut ilmu di luar negeri, dan pulang menjadi pengajar, dan pengajar terus menjadi dai berdakwah sampai meninggal. Maka itu tujuan kita di sini, mendidik kalian. Tidak mendidik kalian setiap bulan, setiap tahun kita memeras uang kalian dengan uang-uang administrasi dan sebagainya, kemudian setelah lulus say goodbye, selesai, sudah, tidak ada hubungan lagi. Tidak seperti itu. Apa yang kita bina ini adalah ilmu, dan apa yang kita didik kepada kalian adalah ibadah, ilmu sunnah, akidah ahli sunnah. Diharapkan kalian menjadi dai ahli sunnah. Juga kalian niatkan sekarang, bukan seperti sekolah yang lulus dapat ijazah kemudian selesai. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi satpam, bahkan mau jualan batagor, terserah. Tidak. Di sini kita mendidik kalian untuk menjadi dai ilallah. Maka barang siapa di sini yang memang niatnya hanya sekedar belajar setahun 2 tahun, ya kita tampung tetap. Namun sayang, kita di sini menginginkan kalian ibadah terus menerus, karena menuntut ilmu ibadah bukan hanya seperti sekolah di SMA atau kuliah yang lulus selesai. Tidak ada ikatan dengan university tersebut, tidak ada ikatan dengan sekolah tersebut kecuali hanya alumni itu saja. Maka pada kesempatan malam ini kita akan memberikan ceramah-ceramah yang bukan hanya satu malam, mungkin terus-menerus setiap kajian malam. Maka kita berikan adab-adab menuntut ilmu. Dan ini adalah bekal bagi saudara kita yang akan berangkat ke Yaman. Dan ini bukan untuk khusus dia saja, tetapi untuk kita semua yang hadir di sini dan kelak akan pergi ke Yaman. Maka busra, sarah, kabar gembira bagi ma'had ini bahwa tanggal 7 September kita akan mengirim satu santri ke luar negeri untuk mengepakkan sayap garudanya lebih lebar. Tidak belajar dengan hanya sekedar kita, tapi akan belajar dengan masyayikh di Yaman. Dan kita berikan waktu minimal, targetnya 5 tahun. Nah, siap 5 tahun di sana, nanti pulang kembali ke sini, mengajar di sini dan berdakwah bersama. Maka alhamdulillah setiap tahun insya Allah kita akan memberikan dana dari kocek kita, meskipun dakwah kita di sini free of charge, gratisan. Namun alhamdulillah kita bisa membiayai kalian. Namun catatannya, siapa yang terpilih pertama yang sudah pandai conversation bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya masih belepotan, maka meskipun sudah hafal Al-Quran 30 juz, tidak menjadi poin. Oleh sebab itu kita menanyakan kepada masyayikh yang datang ke sini dan yang akan menerima kita, maka semua syaratnya seperti itu. Jangan kirim kepada kami hanya sekedar hafal Al-Quran. Berapa banyak yang datang hafal Al-Quran dari kecil, namun bahasanya belepotan, tidak faham. Akhirnya di sana duduk bosan, setahun, 2 tahun pulang. Maka kirim kepada kami yang sudah pandai bahasa dan juga pandai dari berbagai ilmu. Maka di sana kita akan menggembleng dai-dai setelah mendapatkan ilmu di sini. Di Yaman kalian akan belajar dengan banyak masyayikh. Maka kita langsung masuk kepada materi. Maka materi pada kesempatan hari ini kita masuk kepada adab dalam menuntut ilmu.
We talking today or tonight about adab talabul ilm, literature, adab for seeking knowledge of Islam. So what is the meaning literature? What is the meaning adab? Maka adab menuntut ilmu, adab talabil ilmi, al-adab al-akhad bimakarimil akhlak. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabihi Fathil Bari, definisi adab adalah al-akhad bimakarimil akhlak. So the meaning of the adab or literature, Al-Hafidh Ibnu Hajar said in Fathil Bari, al-adab literature, the adoption of noble morals. Maka adab itu diambil dari makarimil akhlak. Maka bahasa Indonesianya adab itu adalah diambil dari akhlak yang mulia. Maka berkata As-Suyuti fi Lisanil Arab, al-adab alladhi yata'addabu bihi al-adib minan nas summiya adaban li'annahu ya'dabu ayyadun nas ila al-mahamid wa yanhahum anil maqabih. Maka dikatakan oleh As-Suyuti di Lisanil Arab bahwa adab adalah yang jika kita melaksanakannya mengajak manusia untuk semuanya cinta kepada orang ini. Maka makna dari adab yad'un nas ila mahamid wa yanhahum anil maqabih. Maka adab itu adalah sesosok akhlak yang terkumpul padanya kebaikan dan terjauh padanya keburukan. Itu dia yang dinamakan dengan adab. Dan berkata Imam Ibnul Qayyim di Madarijis Salikin tentang definisi adab, al-adab ijtima khisalul khair fil abd wa minhu al-ma'dabah wa hiya ta'am alladhi yajtami' alaihi nas. Dan berkata juga Ibnu Qayyim, wa haqiqatul adab istimalul khuluqil jamil. Maka makna dari adab, kata Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijis Salikin, al-adab adalah ijtima' husulul khair. So Ibnu Qayyim said, literature adab, the gathering of good qualities in a servant, from which comes the banquet, which is the food that people gather around. Maka adab maknanya adalah apa-apa yang menyebabkan manusia itu berkumpul, seperti makanan yang dihidangkan, maka manusia akan berdatangan berkumpul. Ijtima' hisalul khair fil abd. Kata Ibnu Qayyim, kumpulan dari perkara-perkara yang sangat baik yang ada pada hamba Allah dinamakan adab. Maka adab itu adalah dekat dengan khuluqil khair, khuluqil hasan, akhlak yang mulia, the good manner. Qala ba'dul ulama, the scholars say about adab, al-adab huwa istiqmal ma yajmulu minal aqwal wal a'mal wal ahwal. Wal adabu huwa an takuna ala ta'limil kitab wa sunnah zahiran wa batinan. So some scholar, ulama sebagian mengatakan bahwa yang diinginkan adab adalah melaksanakan suatu perkara yang baik dari perbuatan, dari ucapan, dari keadaan. Maka mulai jelas apa makna adab. Adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka ulama mengatakan adab itu seseorang
yang memperbaiki lisannya, ucapannya, keadaannya, maka itulah adab. Dan sebagian ulama mengatakan al-adabu huwa an takuna ala ta'alimil kitab wa sunnah zahiran wa batinan. Maka adab itu dari praktek mengamalkan Al-Quran dan sunnah secara zahir dan batin. Maka kesimpulan dari adab, karena judul pembahasan kita malam ini adabu talabil ilm, adab menuntut ilmu. Maka apa itu adab? Kesimpulan dari apa yang kita sebutkan dari ucapan Ibnu Qayyim, ucapan As-Suyuti, ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathil Bari dan yang lainnya. So the conclusion, the summary, intisari dari makna adab, anal adab bahwa adab itu adalah ijtima khisalul khair fil abd. Wufiqal kitab wa sunnah zahiran wa batinan. So this the meaning from the adab. So adab is ijtima khisalul khair. Someone have something good manner from the Al-Quran and from the Hadith. Maka di sini kita mengetahui bahwa adab talabul ilm adalah kumpulan bagi seseorang penuntut ilmu yang baik dari perangainya, dari akhlaknya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu, bagaimana seseorang penuntut ilmu ingin mempunyai adab? Fa'idha arada talibil ilmi an yakuna mu'addaban fa'alaihi an yaltazima bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqidatihi wa manhajihi wa ibadatihi wa akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi wa sifatihi zahiran wa batinan. So someone when seeking ilm, he must have adab. Seorang penuntut ilmu ingin menuntut ilmu agar diberkahi ilmunya, maka dia harus mempunyai adab. Fa'alaihi, lalu bagaimana dia agar beradab, agar dia berkonsekuensi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berakidah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, dan melaksanakan akhlak dan peribadatan dan ucapan dan perbuatan dan sifat-sifat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah definisi dari adab. So the point now, how is the adab talabil ilm? Adab talabul ilm is must back to the Al-Quran and Sunnah. Maka ini pembahasan kita tentang adab. Lalu pertanyaan lagi, dari mana sumber adab dalam menuntut ilmu ini? So from where? The origin, from the literature or adab. So we say from Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan Nabiina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-qudwah fil adab. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam is the qudwah, is the examples in literature, in adab. Where is the dalil? Nabi Muhammad SAW is the marja. Back to him the literature. Maka mana dalilnya? Kalau Nabi Muhammad itu adalah menjadi qudwah, contoh suri tauladan di dalam permasalahan adab, daliluhu fil Quran was sunnah.
the dalil in the Holy Quran and Sunnah Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam about the Holy Quran, the dalil from Quran, like Allah said, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka kamu wahai Muhammad, kamu itu dalam keadaan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, and you, O Muhammad, are of great and good manner. So this is the meaning al-ayat. Maka makna dari ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka kamu wahai Muhammad dalam keadaan akhlak yang mulia. Maka ini ada di dalam Al-Quran yang mana Nabi SAW berakhlak dan beradab dengan Al-Quran. Dan kita berikan tafsir minas salaf. And we give you now tafsir from the salaf about this ayat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ibnu Abbas said, and Ibnu Abbas from the salaf. Qala Ibnu Abbas wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala dinun azim. So Ibnu Abbas said from this ayah, wa innaka la'ala khuluqin azim, the meaning is dinun azim. So Nabi Muhammad have best good manner from the religion Islam. Maka hadis dari Ibnu Abbas, so about tafsir Ibnu Abbas, akhrajahu Imam At-Tabari, narrated by Imam At-Tabari, haddatsana Abu Saleh, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. So haddatsana dhaif. This chain is weak because Abu Saleh, Abdullah ibn Saleh Katibul Laits dhaif. Fakadzalika Ali ibnu Abi Thalhah mursal lam yasma an Ibni Abbas. So this chain is dhaif, but we have the other chain. Namun kita mempunyai jalan yang lain dari silsilah al-Aufiyin. Dan silsilah al-Aufiyin seperti sering kita berikan di pelajaran tafsir, dari jalan haddatsani Muhammad ibn Sa'ad, haddatsani Abi, haddatsani Ammi, haddatsani Abi an Abihi an Ibni Abbas. Maka silsilah al-Aufiyin sanadnya dhaif, namun dengan jalan yang datang dari Abi Saleh tadi, dari Muawiyah, dari Ali, dari Ibni Abbas, bisa naik kepada derajat Hasan li ghairi. Maka dari dua jalan ini menjadi Hasan li ghairi. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhu in this athar Hasan li ghairi explanation what the meaning wa innaka la'ala khuluqin azim. The meaning is innaka ala dinin azim wa huwal Islam. Idan anta ya Muhammad ala khuluqin azim, kamu wahai Muhammad mempraktekkan ajaran Islam yang merupakan sumber dari adab yang mulia. Di sini menjadi pendalilan bahwa agama Islam memberikan kepada pengikutnya akhlak yang mulia. Mana dalilnya coba? Di hadis-hadis yang telah kita lewati di Sahih Muslim, na'am aula. Ja'at min iddatis sahabah dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lainnya disebutkan, ya Rasulullah, ayul Islam afdal. Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana? Yang paling mulia di sisi Allah, seorang muslim yang paling mulia itu yang bagaimana? Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling mulia, the best of the muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Whoever all Muslims saved from his tongue and from his hand, maka setiap muslim
yang mana dia itu selamat dari tangannya dan dari lisannya, dari ghibah, namimah, dari tangan kedzaliman, maka dia sebaik-baik muslim. So this dalil, Muslim teach all muslimin to the good manner. Maka agama Islam mengajak kepada kebaikan. Dan di hadis Muslim juga yang telah kita baca apa? Ditanya Nabi, ayul muslim afdal? Afdalul muslim man yut'imu ta'ama wa yusallim ala kulli man araf wa man lam ya'rif. Maka seorang muslim adalah yang paling baik di sisi Allah yang tidak bakhil, tidak pelit. Yang mana dia membuat makanan, make food and give food for muslimin, for student, for the brother, for and the other. Wa yufsis salam bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. And give salam to who you know or you didn't know. Memberikan salam kepada orang yang kamu ketahui dan orang yang tidak kamu ketahui. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Islam adalah agama yang mulia. Maka Nabi disebutkan di dalam ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin adzim. You, O Muhammad, have the big manner because religion of Islam teaching about good manner. So the kuffar say al-Muslim terrorist and the other is fitnah. Really, Muslim is not terrorist. But some of the Muslimin like Khawarij, Ahlul Bid'ah, they terrorists, yes. They killing Ali. And they killing Uthman ibn Affan. So they Muslim, but terrorists. We agree. Khawarij. But all the Muslim is not terrorist. But Muslim is the religion of the peace. Bahkan agama Islam itu adalah agama kedamaian. Maka salah mereka orang-orang yang kafir yang mengajak kepada Islamofobi agar manusia itu takut kepada Islam, akhirnya dijadikan Islam itu sumber teroris. Padahal terorisme dibuat dari siapa? Dari mereka, bukan dari kaum muslimin. Maka selesai dari tafsir ayat di Al-Quran bahwa ada sumbernya dari Nabi. And the other ayat, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa indeed there has come to you a messenger from among yourself. Maka telah datang Rasul dari bangsa kalian sendiri. Who feels your suffering. Yang mana dia sangat perhatian kepada kalian dalam memberikan tauhid. Dan tidak menginginkan dari kalian kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. And is concerned for your welfare. Dan dia sangat tidak menginginkan keburukan seperti api neraka dan kesesatan didapatkan kepada kaum muslimin. He is compassionate and merciful toward the believers. Maka dia itu sangat mencintai dan sangat semangat untuk mengajak kepada keselamatan dari kaum muslimin. Maka ini dalil dua ayat. Adapun pendalilan dari sunnah bahwa adab bersumber dari Nabi, maka telah diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sa'ad ibn Hisham qala qultu ya ummal mu'minin ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana al-Qur'an. Maka pendalilan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, di mana Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, berikanlah kepadaku tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So someone came to Aisyah, please Ummul Mukminin, tell me how about literature Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. What Aisyah said? Aisyah bersabda atau berkata, hal taqra al-Quran? Apakah kamu membaca Al-Quran? Naam. Are you reading Al-Quran? Yes, I'm reading Al-Quran. So Aisyah said, if you reading Al-Quran, so you know the manner of the Nabi, because kana khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Because the manner of the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is all the Al-Quran. So this point now, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a good manner, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Best of the manner, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the man in the world. From where? From Al-Quran. So Aisyah said, you asking me about manner Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you reading Al-Quran? Yes. So all in Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam applied. Nabi telah mempraktekkan semua akhlaknya dia dari Al-Quran. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang ada padanya akhlak-akhlak yang mulia. And the other hadith akhrajahu Imam Al-Bukhari and Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra fi khidriha. Fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. So for example, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam very shy, sangat malu. Maka Nabi mempunyai akhlak yang mulia, sangat malu. So shy is the good manner? Iya, bahwa rasa malu itu adalah akhlak yang mulia. The answer yes. Like in hadith before in Muslim, we give you hadith from Abi Hurairah, al-haya'u syu'batun minal iman. The shy is branch from the iman. And the other hadith, al-haya'u khairun kulluh. Al-haya is all the goodness. Maka di sini Nabi dulu dari akhlaknya dia sangat malu. Maksudnya sangat malu bukan dia tidak keluar dari rumah. Malu. Bukan. Makna malu di sini dia malu dari perbuatan-perbuatan yang akhlaknya buruk. Tidak dia lakukan. Maka ini maksudnya. Sampai dia itu sangat malunya jika dia membenci sesuatu terlihat dari wajahnya. Maka tidak seperti orang-orang yang munafik atau orang-orang yang menyembunyikan di dalam hatinya. Maka bertemu senyum, di belakangnya membicarakan dia, di belakangnya memburukkan dia, pas ketemu senyum dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jika dia marah akan merah di wajahnya. Dan jika dia senang akan terlihat kecerahan di wajahnya. Dan begitu pun pendalilan dari akhlak Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad. Berarti bukan di Sahih Al-Bukhari. Maka di sini sanadnya pun butuh diperhitungkan. Karena bukan dari syarat sahih kitab Adabul Mufrad. Disebutkan di Adabul Mufrad
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Indakya Hudzaifah, mahalu hadas sanad. An Muhammad ibn Ajlan, sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibn Ajlan, anil Qaqqa ibn Hakim, an Abi Saleh, an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Maknanya bahwa sungguhnya aku diutus menjadi rasul untuk li utammima makarimal akhlaq, untuk memuliakan akhlak di dalam agama ini. Mahalu hadar hadis. Ajib. Sahih. Man yujib? Sahih. Muta'akkid. Aqra alaika sanad. Hadatsana Muhammad ibn Ajlan anil Qaqqa ibn Hakim an Abi Saleh an Abi Hurairah. Mahalu sanad ini. Sanad ini adalah hasan. Muhammad ibn Ajlan rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis hasan diamalkan sama seperti hadis yang sahih. Maka poin pendalilannya di hadis ini jelas bahwa aku diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka lihat hadis-hadis Nabi, mengajak semuanya kepada tut'imut ta'am, wafsus salam, dan sebaik-baiknya muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah orang-orang tetangganya selamat dari lisannya, selamat dari tangannya, selamat dari keburukan tetangganya. Ini ajaran Nabi Muhammad. Semuanya mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan, mengajak kepada ghibah, mengajak kepada namimah, mengajak kepada perkara-perkara yang buruk, tidak. Maka selesai dari permasalahan dalil bahwa permasalahan adab yang mulia diambil dari Nabi. Sehingga barang siapa kita di sini penuntut ilmu harus mempunyai adab yang mulia, maka kembalinya kepada bagaimana ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka sekarang kita tutup pelajaran kita. Walidzalika kanat wasiyati salafina salih bita'ahudil adab aktsar mimma yata'ahadu bihi al-ilm. Maka jika kita kembali kepada para salafus saleh dari nasihat menuntut ilmu, kita dapati bahwa para salafus saleh lebih mementingkan adab terlebih dahulu daripada ilmu. So if we back to Salafi as-saleh say and action, they say the primer when you're seeking ilm is adab first. So adab first before you seeking knowledge. So someone coming to markaz ilm must have adab. Seseorang datang ke pondok pesantren seperti kita harus mempunyai adab. Jika dia ingin menuntut ilmu harus mempunyai adab. Sehingga kita bangunkan adzan awal bangun. Dan tidak mencuri. Dan tidak merugikan kaum muslimin. Dan mematuhi aturan. Tidak di sini menonton dari apa yang ditonton atau membawa santri keluar misalnya. Atau nonton bareng nobar dari drakor. Dan seterusnya, tidak. Maka di sini seorang penuntut ilmu harus beradab dahulu. Maka jika diketahui ada penuntut ilmu kok mencuri, ada penuntut ilmu kok demikian dan demikian tidak mempunyai adab, nah ini salah jalur. Tidak mempelajari adab dulu. Maka lihat bagaimana salaf dulu. Ihtimam bil adab qabla an yatlubal ilmu.
So the Salafus Saleh before, they make adab first before seeking knowledge, menuntut ilmu. So before he going to the ma'had, he make a good manner first. Maka contohnya, for example, I give you now some examples. Karena ashabu Abdullah ibn Mas'ud yarhaluna ilaihi fayangduruna ila sumtihi husnil hay'ah wa hadihi as-sakinah wal waqar wa yatashabbahuna bihi. So before, all the student of Sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud alim from the Sahabat. So the student of the Abdullah ibn Mas'ud before, yang duruna ila sumtihi, they seeing from Ibn Mas'ud is the good manner, wahatihi, and back to the akhlaq Ibn Mas'ud, wa yusabbihuna bihi, and take the adab from Ibn Mas'ud before ilmu. So how akhlaq Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud is good manner. He alif ba ta sa. So all the student is follow him for the manner. So this the dalil how talabul ilm before in salaf. Wa qala al-Hasan al-Basri, kana rajul liyakhruja fi adab nafsihi as-sinin atau as-sanatain summa as-sanatain. Ini the meaning, karena rajul liyakhruja fi adab nafsihi as-sanatain summa as-sanatain. Hasan al-Basri said in the start before him going to seeking knowledge, he learning about literature, about good manner 2 years. After this, he seeking knowledge. Maka kata Al-Hasan Al-Basri dulu salaf belajar memperbaiki dirinya menjadi akhlak yang mulia dulu. Sebelum masuk ke pondok, sebelum belajar menuntut ilmu, perbaiki akhlaknya. Belajar bagaimana akhlak yang mulia 2 tahun. Setelah itu baru menuntut ilmu. Gimana kalian? Langsung menuntut ilmu? Dari preman? Langsung menuntut ilmu misalnya. Insya Allah khair. Maka dulu salaf memperbaiki diri-diri mereka terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka melaksanakan menuntut ilmu. Maka ini ucapan Al-Hasan Al-Basri. Dan begitu pun ucapan Muhammad ibn Sirin. Di saat dia mensifatkan para tabi'in. Kanu yata'allamunal hadi kama yata'allamunal ilma. Maka dulu para salaf dari para tabi'in, karena Muhammad ibn Sirin dari para tabi'in. So the salaf before yata'allamunal hadi, makna al-hadi ay al-akhlaq. Maka mereka mempelajari akhlak seperti mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Paham? Sehingga jangan dipahami bahwa si fulan Masya Allah hafal cepat. Sekarang baca hadis baru diselesaikan hadisnya, disarah oleh ustaz, disuruh berdiri hafal hadis. Hafal sanad dan kata. Al-Quran Masya Allah 1 hari hafal 2 lembar. 1 hari setoran 2 lembar. Namun maling. Namun nggak pernah salat malam. Selalu adzan awal lewat. Bangun, udah digugruk-gugruk, adzan kedua. Menuntut ilmu seperti ini. Maling, tidak pernah sholat, melaksanakan perkara-perkara yang selalu membuat keonaran di pondok misalnya. Maka
ini tidak menjadi poin dia orang yang berilmu. Karena nanti jika kelak dia menjadi dai, jadi dai preman. Dai yang akan membuat wacana dakwah carut marut, akan membuat santri-santrinya menjadi seperti dia, arogan, sombong, dan mungkin mengajari santrinya untuk mencuri uang dakwah, dan seterusnya. Maka ini Ibnu Sirin mengatakan bahwa dulu para salafus saleh mereka mencari akhlak dan membina akhlak seperti dia mencari ilmu. Waqala Ibrahim An-Nakhai. Siapa Ibrahim An-Nakhai? Gurunya siapa? Al-A'mash. Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Dari para tabi'in. Kanu ida atau rajulan liyahudu anhu nadaru ila sumtihi wa ila salatihi wa ila halihi summa yahuduna anhu. Okay, Ahmad, this Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai said the Salaf before, if he hearing, we have a big scholar there in Iraq, in Kufa, or in Masr, or in Yemen, so they not just going. But what? Kanu ida atau rajul liyahudu anhu. The Salaf before, if they hearing about the scholar, so not came just taking knowledge from him, no. But what? Nadaru ila sumtihi. Before he learn from him, he seeing about the man. This man bad manner. So why I learning from him like this? So Ibrahim An-Nakhai said, a Salaf before, if they hearing about the scholar, so they seeing to the sumtihi. The sumtihi, the meaning is good manner. Wa ila salatihi, and about prayer. This guy is good man? Yeah. Daiman masbuk. Very, all the time is masbuk. Pray duhur masbuk rokaatain. Pray fajr masbuk rokaat. Or maybe pray in his house. Dia sholat di rumahnya. So for this we seeking ilmu. From this guy we seeking ilmu. Dari orang ini kita menuntut ilmu. Sholatnya saja tidak benar. Sholatnya saja masbuk. Sholatnya saja ketinggalan terus, sholatnya saja demikian dan demikian, sholatnya saja di rumah misalnya, maka seperti ini kita mengambil ilmu darinya. Wa yangduruna ila sumtihi wa sholatihi wa ila halihi summa yaquduna, and seeing about he is stingy, for example. He is stingy, brother. So if he is stingy, jika dia pelit dan bakhil, maka bagaimana dia akan mengajari kamu? Dia begadang untuk merumuskan masalah, memberikan kepada kamu. Dia akan duduk 1 jam, 2 jam untuk memberikan intisari kepada kamu. Dia akan membahas hadits ini sahih atau dhaif, siapa rawinya, siapa bla bla bla, diberikan kepada kamu. Jika dia pelit dari segi uang, dari segi makanan, maka bagaimana dengan ilmu yang berhubungan dengan tubuhnya? Dia begadang sepanjang malam untuk memberikan rumusan bahwa ini cara untuk yang dan benar. Ini qiraah dari Al-Kisai dan dari Ibnu Al-Syami, dan ini itu, dan ini hadis yang sahih, kumpulan hadis-hadis yang sahih, dan ini hadis-hadis yang dhaif. Maka jika dia pelit dari segi uang yang mudah, pinjam 100 misalnya, nggak ada 100, saja tahu itu mah baik. Yang jelas pinjam 100, nggak ada. Banyak misal, ini hanya misal, bukan maknanya kalian besok pinjam uang ke saya biar
diuji. Ustaz ini pelit atau tidak? Bukan itu. Alhasil orang-orang yang dulu dilihat oleh salaf jika mendengar ilmu ulama tidak langsung untuk ilmu, lihat dulu akhlaknya gimana. Oh, akhlaknya mulia, masya Allah. Kedua, salatnya lihat, tukang masuk enggak, di rumah, di masjid, di shaf awal terus, masya Allah, di shaf awal terus. Takbiratul ihram dengan imam dia ikut terus, bahkan dia imamnya dari kaum muslimin, masya Allah, berarti salatnya bagus. Terus tiga, dia bukan orang yang pelit. Jika dia pelit, dia tidak akan memberikan hadis kecuali bayarnya. Tapi sekali pertemuan sekian dolar. If teacher stingy, maybe sometimes kita booking muhadarah. We made muhadarah. Every one person $10. Setiap satu orang bayar $10. Wah, lumayan nih. Dapat ada 200 orang, $2.000. Ya sudah, berikan ceramah, dapat $2.000. Dan tempatnya di tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Alhasil, if the teacher is stingy, pelit, bakhil, maka dia tidak akan memberikan ilmu kepadamu, apalagi ilmu itu hasil dari pemikiran, hasil dari conclusion, hasil dari ringkasan. So if teacher is stingy for money, for anything, he will be stingy for the knowledge, because the knowledge is himself. Knowledge is time. Maybe you teaching the people, mungkin bisa jadi kamu mengajari alif ba. Alif ba is not easy. Read alif, a, ba, capek, time. So if you stingy, okay, but every month $50, okay? We deal, okay. Maka jangan pelit. Maka oleh sebab itu dulu salaf memeriksa dari semua orang-orang yang mengaku berilmu, dilihat punya akhlak apa tidak. Wa qala Malik bin Anas, ana Ibnu Sirin qad wa takhalafa anil hajj. Fakana ya'muru man yahuju an yanzura ila hadi Al-Qasim ibn Muhammad wa lubusihi wa nahiyatihi fayuballighuna dzalika fayabtadi bil Qasim. Maka di sini Imam Malik mengatakan dulu Ibnu Sirin selalu melaksanakan haji. Maka suatu hari Ibnu Sirin sakit sehingga dia tidak bisa naik haji. Maka orang-orang minta kepada Ibnu Sirin titip apa? Tolong lihatkan bagaimana akhlak Al-Qasim ibnu Muhammad. Dan Al-Qasim ibnu Muhammad ini siapa? Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Maka dia Al-Qasim ibnu Muhammad dari cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia seorang alim ulama di zamannya, yang mana dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Aisyah, dan dia mempunyai ilmu dan akhlak yang mulia. Maka dulu Muhammad ibnu Sirin kalau haji dititipi, mohon lihat Al-Qasim ibnu Muhammad bagaimana akhlaknya. Maka Ibnu Sirin akan duduk dengannya di majelisnya. Kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya, aku duduk dengan Al-Qasim ibnu Muhammad, cucunya Abi Bakar As-Siddiq, dia dari segi ilmu bla 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 bla, sudah tidak butuh dibahas. Akhlaknya dia sangat seperti itu. Maka lihat bagaimana salaf dulu mengambil ilmu dari Al-Qasim ibnu Muhammad, tidak hanya ilmu hadisnya, tetapi dari akhlaknya. Dan juga yang terakhir tentang Imam Ali ibn al-Madini.
Siapa yang tidak kenal Ali ibn Madini? Min masyayikh Imam Al-Bukhari. Yang digelari dengan The Rattlesnake Snake, Hayatul Wadi. Ali ibn Madini, seorang ahli hadis dan dokter spesialis hadis. Jadi singkatannya, kalau kita dokter SPA, spesialis anak. SPGOT, spesialis kandungan. Kalau ini spesialis hadis berarti apa? SPH. Maka Ali ibn Madini, Doctor of the Hadith. The nickname is the Rattlesnake. Ali ibn Madini, Syekh Al-Bukhari. Maka disebutkan bagaimana Abbas Al-Ambari. Abbas Al-Ambari is the student from Ali ibn Madini. Maka Abbas Al-Ambari meriwayatkan bagaimana dia dulu belajar dengan imam dari Ali ibn al-Madini. Kanu yaktubuna qiyama Ali ibn al-Madini wa qu'udihi wa libasihi wa kullu syai yaqulu wa yaf'alu aw nahwa dhalik. Maka Abbas al-Ambari menukilkan bahwa murid-murid Ali ibn al-Madini, maka dia menulis bagaimana akhlak gurunya. Dari waktu sholat demikian, dari pakaiannya yang sunnah demikian. Misalnya, menggunakan pakaian yang berwarna putih, sunnah misalnya, ditulis. Kemudian sholatnya misalnya dengan sandal, sunnah. Dan dia kalau keluar selalu tersenyum, salaman kepada para makmum, dan seterusnya. Yang jelas, duduknya, berdirinya, cara bicaranya yang sesuai dengan akhlak-akhlak Nabi ditulis oleh murid-muridnya. So this point forward. Point the manner before knowledge. Bahwa salaf dulu lebih memperhatikan akhlak dari gurunya daripada hanya sekedar ilmunya saja. Maksudnya, ini kita belajar dengan seseorang akhlaknya bagaimana. Maka lihat, murid-muridnya tadi, Ali ibn Madini, dia menulis bagaimana akhlak Ali ibn Madini. Dan menulis setelah itu hadis-hadisnya. Maka bagaimana sunnahnya dalam bermuamalah antara dia dengan manusia, akhlaknya yang baik, ditulis. Maka itulah dulu salaf. Lebih mendahulukan adab terlebih dahulu daripada ilmu. Maka dia menulis dari guru-gurunya. Maka seperti kita menulis Syekh Mukbil orang yang ikhlas. Maka kita semua belajar dengannya. Dia ikhlas memberikan ilmu free of charge, gratisan. Karena itu dia mengajar non-stop. Dia mengajar terus. Hari ini pun belajar. Kita kurang di sini. Maaf. Tidak bisa seperti Syekh Mukbil. Tapi Syekh Mukbil dulu, when we learn with Syekh Mukbil, we pray in the morning, Idul Fitr. Pray. And after pray Duhur, Syekh Mukbil in the desk, di mimbar. Qala Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah, belajar tafsir Ibnu Katsir. Jadwalnya duhur seperti itu. Kemudian setelah selesai, in this Eid Fitr, after Asr, after praying Asr, setelah selesai salam, ba'dal Asr, Syekh duduk lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Sahih al-Bukhari. Kemudian Maghrib, hari Eid, Maghrib. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, belajar Sahih Muslim. Hari Eid belajar. Maaf, di sini kita kurang. Hari Eid, hanya salat Eid dan seterusnya. Namun Syekh kami Mukbil tidak kenal waktu lelah. Kenapa? Ikhlas dia mengajar. Kalau dia mengajar pingin bayaran, ya berapa kita bayar? Sampai hari Eid pun dibayar. Namun dia tidak ingin. Maka lihat bagaimana keikhlasan orang ini. Kita catat. Masya Allah bagaimana ikhlasnya dia. Dan bab buku ini penuh. Dari bab keikhlasan. Dari bab tawaduknya dia. Dari bab menghidupkan ilmu. Maka dia kalau duduk,
Karena Syekh Mukbil tidak imam, duduk dengan santri. Santri yang di sebelahnya setelah selesai salam, gimana ditanya? Mana Ahmas? Siapa Ahmas? Sulaiman ibn Mihran Ahsan. Sebelahnya lagi ditanya. Bahkan diingatkan dari sunnah, sering dan pernah kami juga di sebelahnya. Salu bini alikum, salu bini alikum. Salat dengan sandal kalian. Ayo, salat. Di sini kalian tidak seperti itu. Maka hidupkanlah sunnah. Saya kami mukmin orang yang seperti itu ditulis. Nah itulah yang dulu salaf mengambil dari gurunya bukan hanya ilmu. Maka tidak ada di zaman seperti ini berbeda dengan di zaman dulu. Apa? Kami mendengar ada doktor, profesor dari University Fulan mengajar. Pas kami datangi, belum mengambil ilmu dia sudah ahli kuliah. Potong jenggot haram. Dan celananya musbil misalnya. Terus merokok, terus bla bla bla, terus menghidupkan kebidahan-kebidahan, maka bagaimana kita mengambil dari orang ini? Tapi dia doktor, tapi dia profesor. Inilah di zaman now. Di zaman now diiklankan bagaimana dia profesor, bagaimana atau bersanad. Seperti sekarang qiraah asyarah ini ilmu yang jarang. Maka bersyukur kalian belajar dengan kita ahli sunnah. Maka orang-orang belajar dari orang-orang Mesir yang belajar di Al-Azhar yang kebanyakan sufi ataupun ikhwanul muslimin pemikirannya. Maka dibawa ke Jakarta orang ini. Kemudian di Jakarta dia memberikan tadi dalam sebulan membayar 1.300.000 satu orang untuk ngajar qiraah. Tapi apa? Bersanad kepada Nabi. Dia punya alasannya bersanad. Jadi qiraah dia bersanad kepada Nabi. Masya Allah 1400 tahun yang lalu. Itulah iklan-iklan yang ada. Ternyata pasti lihat potong jenggot, celananya musbil, dan ikhtilat. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Iqra, wadduha, iqra, wadduha. Misalnya. Makhluk, laki-laki, perempuan. Ini Syekh bagaimana seperti ini? Yang jelas bersanad kepada Nabi. Jadi sekarang ini yang paling poin bukan akhlak dari pengajar. Bukan akhlak dari Syekh yang dilihat. Tapi gelar. Oh dia profesor doktor. Udah. Maka di sini para salaf dulu tidak melihat kepada Muhammad ibnu Sirin gelarnya profesor, kepada Hasan al-Basri gelarnya doktor, keluaran dari University of Madinah sudah ada dulu. Hasan al-Basri keluaran dari UIN tidak. Maka Imam Malik bin Anas yang setelah Hasan al-Basri pun belum ada University Islam Madinah. Maka di sini mereka rujukannya adalah akhlak. Maka inilah yang bisa kita berikan kesimpulannya, al-akhlak diutamakan daripada hanya sekedar ilmu syar'i. Dan dulu para salaf tidak mencari guru kecuali terpenuhi dari syarat-syarat tentang akhlak yang mulia. Maka ini yang bisa kita berikan. Naktafi ilahuna jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan insya Allah setiap malam kita akan memberikan nasihat menuntut ilmu sampai saudara kita Hudzaifah pergi ke Yaman. Maka ini bekal untuk dia